Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Sehat semua ya? Kemarin my body is not delicious. Alias badan saya lagi gak enak. Nah, hari ini saya menggantikan Otong. Udah cocok jadi host utama kan? Sering-sering aja Tong. Tapi baru juga masuk hari ini udah bahas korupsi lagi. Jadi langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari mantan pendangdut yang kini menjadi Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Tahu lagunya nggak? Ciki ciki bum bum, alala bum bum, ciki 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 bum, alala bum bum. Terus nggak tahu juga saya ya. Kali ini Fadia bukan lagi promo single terbaru atau konser gratis keliling balai desa. Tapi dia habis terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Gara-gara asik goyang anggaran. Ciki-ciki bum bum ya. Jadi ceritanya begini ceritanya. Berdasarkan keterangan resmi juru bicara KPK Budi Prasetyo, operasi ini berawal dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim KPK di wilayah Jawa Tengah. Diduga ada transaksi ilegal yang melibatkan Fadia Arafik sebagai Bupati Pekalongan. Awalnya pencarian terhadap Fadia dilakukan KPK di Pekalongan. Namun ibu bupati tidak ditemukan di lokasi. Tidak ingin buruannya lepas, tim KPK melanjutkan pencarian hingga ke kota Semarang. Namun di daerah ini tim KPK sempat kehilangan target operasinya. Targetnya pindah-pindah terus. Udah kayak saldo penonton. Pindah-pindah terus. Ya baru masuk udah pindah lagi. Nggak bertahan amat sih saldo lo. Beruntung berbekal informasi jenis dan nomor mobil yang digunakan, tim KPK akhirnya berhasil mengamankan Fadia bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Mereka ditangkap ketika sedang mengisi daya mobil listriknya. Pasti panik tuh. Mentalnya ikutan lowbat. Mau dicas baterainya udah bocor. Dari hasil penyidikan, KPK akhirnya menaikkan status Fadia Arafik menjadi tersangka. Kalau dulu waktu masih jadi penyanyi, Fadia suka pakai baju bling-bling kayak lampu disco. Nah sekarang harus pakai rompi orange KPK. Nah kalau penonton juga topinya udah bling-bling tuh ya. Cuma saldonya dof. Hobinya pasti makan bling-bling ya. Udah lumping kali ya. Menurut keterangan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Fadia Arafik terlibat dalam kasus korupsi tender proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Fadia sengaja menjadikan perusahaan keluarganya atau dikenal perusahaan ibu sebagai pemenang tender. Ibarat tanding bola nih, tapi semua wasitnya dari keluarga lo. Adik kandung hakim garis. Paman hakim tengah, kakak ke-11 hakim VAR, kakak ke-12 wasit cadangan, kakak ke-12 wasit cadangan, keponakan paman wakil presiden, wakil presiden klub bola. Dengerin dulu sampai selesai. Jadi kalau pemain lo offside dibiarin tuh, mukul kiper dicuekin, nyelengkat temen dapat promosi. Itu mah di kantor-kantor ya. Kita lanjut lagi, perusahaan milik Fadia bernama PT Raja Nusantara Berjaya atau PT RNB didirikan bersama keluarganya sendiri. Mulai dari suaminya Mukhtarudin Asraf Abu yang kini menjabat sebagai anggota DPR sampai anaknya Muhammad Sabik Asraf yang juga menjadi anggota DPRD Pekalongan. Dalam struktur perusahaan tersebut, Fadia dipercaya sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat. PT RNB sendiri didirikan ketika Fadia baru setahun menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Abis itu langsung gaspol cari cuan. Mumpung baru jadi bupati,
Bahkan untuk memuluskan usahanya, hampir sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Fadia saat pemilihan kepala daerah. Semangat berbaginya sungguh out of the box. Sampai boxnya aja bingung. Apalagi rakyat makin bingung. Korupsi kok nggak habis-habis. Korupsi itu kan melelahkan, banyak yang harus diakalin. Padahal yang ngakalin juga nggak punya akal. Pada dapat energi dari mana sih buat korupsi? Ya? Penonton mandi aja capek. Ujung-ujungnya pakai tisu basah. Udah kayak bayi aja ya. Mukanya sih pada awet muda nih ya. Ya baby fish lah ya. Ikan cere. Lanjut lagi, menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, para tim sukses tersebut kemudian ditempatkan untuk bekerja di sejumlah perangkat kepala daerah di lingkungan Pemkab Pekalongan. Mungkin maksudnya biar bisa lobby-lobby kali ya. Iya nggak sih? Saya kan belum pernah jadi pejabat. Paling pejabat teras ya. Teras kafe depan sini. Fadia sendiri pernah diingatkan terkait potensi korupsi apabila tetap memaksakan perusahaan keluarganya memenangkan tender. Tapi tidak pernah digubris, bahkan tetap ngotot menjadikan PT RNB sebagai pihak yang menjalankan pengadaan di Pemkab Pekalongan. Maksa banget sih Bu. Jadi kena deh. Selanjutnya Fadia meminta para kepala dinas untuk manut meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah. Tidak hanya itu, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan harga perkiraan sendiri atau HPS kepada PT RNB di awal. Tujuannya agar perusahaan tersebut bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati harga perkiraan. Sayangnya tindakan pemaksaan yang diduga dilakukan Fadia membuat anak buahnya di Pemkab Pekalongan takut dan tidak berani protes. Kayak penonton, manut aja sama bosnya. Bosnya manut lagi sama bosnya. Nah, gitu aja terus sampai krayon Shinchan jadi cat air. Bukan krayon lagi. Akibatnya selama tahun 2025 PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di 17 perangkat daerah, 3 rumah sakit umum daerah, dan 1 kecamatan. Bahkan sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar rupiah yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Bayangin 46 miliar rupiah. Itu kalau buat beli lem tikus. Koruptor pada lengket semuanya. Uang senilai 46 miliar rupiah yang diterima PT RNB digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing sebesar 22 miliar rupiah. Sisanya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Fadia dengan total nilai mencapai 19 miliar rupiah atau sekitar 40% dari total transaksi. Rinciannya luar biasa rapi. Bukan rapi administrasinya tapi soal pembagiannya. Cukup merata mulai dari ibu bupati, suaminya sampai anak-anaknya segala. Fadia sebagai Bupati Pekalongan menerima 5,5 miliar rupiah. Suaminya Mukhtarudin Asraf Abu sebanyak 1,1 miliar rupiah. Anaknya Muhammad Sabik Asraf 4,6 miliar rupiah. Lanjut lagi anaknya yang lain, Mehnas menerima 2,5 miliar rupiah. Dan terakhir orang kepercayaan Faida, Rul Bayatun sebesar 2,3 miliar rupiah. Penonton 2M. Makasih Mas. Bayangin tadi sekeluarga dapat uang saku dari rakyat. Sementara rakyat dapat sakunya aja, uangnya nggak ada. Tapi dalam kasus ini KPK baru menahan Fadia Arafik sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara suami dan anak-anaknya yang ikut menerima uang sampai saat ini statusnya masih saksi. Tapi jangan senang dulu Ferguson. Karena menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, peluang mereka menjadi tersangka belum tertutup.
Karena tim KPK hingga saat ini masih bekerja keras untuk mencari kecukupan alat bukti yang lainnya. Pasca dirinya ditangkap, Fadia langsung bersuara. Menurut Asep Guntur, saat dilakukan pemeriksaan, Fadia tidak memahami kasus yang menjerat dirinya. Alasannya karena latar belakang dirinya sebagai musisi dangdut bukan birokrat. Jadi dia tidak paham soal hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Fadia juga berdalih kalau urusan birokrasi diserahkan ke Sekda Pekalongan. Sedangkan dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial. Situ bupati apa pita peresmian? Adanya pas seremonial doang. Come on, ini kan periode kedua ibu jadi bupati Pekalongan. Tahun 2011 juga udah pernah jadi wakil bupati Pekalongan. Masa iya fungsinya cuma seremonial aja? Kalau gitu doang mah penonton juga bisa. Mau pita kado, cacing pita, sampai pita suara ada semua. Seharusnya ibu sudah memahami pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan daerah. Jadi tahu mana yang berpotensi menimbulkan korupsi dan mana yang harus dibasmi. Bukannya malah sibuk cari keuntungan pribadi. Tertangkapnya Fadia Arafik menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT oleh KPK. Fadia menjadi kepala daerah ke-8 yang terkena kasus hukum setelah dilantik tahun 2025. Jadi sekali lagi ingat, jabatan itu adalah amanah mandat dari rakyat. Bukan titipan dari segelintir pihak. Soalnya ada juga yang suka titip-titip. Saya titip kursi. Saya titip meja. Kalau saya mah titip salam aja. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan hari ini juga ada Come On, kami Somon Online. Kita juga akan bahas film hari ini ya. Dengan 2 bintang tamu kita di Midnight Live. Film Tunggu Aku Sukses. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.